Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari 2 Tawarik pasal yang ke-10 yang saya beri tema kesombongan. Kesombongan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-10 ini, maka kita membaca bahwa kejayaan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Daud dan Raja Salomo, kesuksesan kerajaan Israel di bawah pemerintahan Daud dan Salomo menjadi hancur di bawah kepemimpinan Raja Rehabeam. Dan dalam 2 Tawarik pasal 10 ini, karena kesombongannya, maka Rehabeam ingin menunjukkan kekuasaan dan kehebatannya lebih daripada ayahnya. Jadi Rehabeam ini ingin menunjukkan bahwa dirinya itu lebih hebat daripada Salomo ayahnya, daripada Daud kakeknya. Dan karena kesombongannya itu justru membuat Rehabeam kehilangan wibawa di hadapan rakyatnya. Karena kesombongannya membuat Rehabeam kehilangan wibawa di depan mata rakyatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam pasal 10 ini, Rehabeam tidak berhasil menampilkan sosok pemimpin yang berhikmat. Rehabeam gagal menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Ketika menghadapi rakyat yang menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada Rehabeam sebagai pemimpin mereka, Rehabeam mempunyai 2 pilihan pertimbangan. Ya, saya bacakan dalam ayat yang keempat, ini tentang rakyat yang menyampaikan keluhan-keluhan kepada Rehabeam sebagai pemimpin mereka, sebagai raja mereka. Ayat yang keempat dikatakan, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Jadi rakyat menyampaikan keluhan mereka kepada Rehabeam sebagai seorang pemimpin. Dan Rehabeam mempunyai 2 alternatif pertimbangan, 2 pilihan dari pertimbangan. Rehabeam juga punya kesempatan untuk memikirkan, untuk memilah-milah manakah masukan yang baik, manakah masukan yang tepat, manakah nasihat yang cocok, yang tepat, yang harus dia lakukan untuk memberikan jawaban bagi rakyat yang menyampaikan keluhan-keluhan kepadanya. Namun sangat disayangkan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-10 ini, bahwa Raja Rehabeam karena bukan kepentingan rakyat yang dijadikan dasar olehnya untuk mengambil keputusan, namun karena kesombongannya, maka dia, Raja Rehabeam, dia mengambil keputusan untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa dia itu berkuasa.
Rakyat harus tunduk kepadanya. Rakyat harus mengikuti apa yang dia katakan. Karena kesombongan dari Raja Rehabeam, maka nasihat dari orang-orang tua, dianggap olehnya itu akan merendahkan dirinya di hadapan rakyat. Nasihat dari orang-orang tua dianggap akan membuat dia berada pada posisi sebagai orang yang melayani rakyat. Nasihat dari orang-orang tua dianggap oleh Rehabeam bahwa dia akan berada menjadi posisi sebagai hamba rakyat. Apa yang dinasihatkan oleh orang-orang tua? Dalam ayat yang ke-7 dikatakan nasihat dari orang-orang tua. Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Itulah nasihat yang diberikan oleh orang-orang tua, supaya Rehabeam sebagai pemimpin, Rehabeam sebagai raja, dia berlaku ramah kepada rakyatnya. Supaya Rehabeam itu menyenangkan rakyatnya. Melakukan apa yang menjadi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadinya. Supaya Rehabeam itu menyampaikan kata-kata yang baik kepada rakyatnya, berkata-kata dengan sopan. Namun nasihat dari orang-orang tua dianggap oleh Rehabeam sebagai nasihat yang akan membuat dia rendah di hadapan rakyatnya karena kesombongannya. Dia menempatkan dirinya bahwa dia adalah seorang pemimpin, seorang penguasa. Dia yang harus mengatur, dia harus dihormati, dia yang harus dilayani, dia yang harus dihargai, rakyat yang harus melayani dia. Bukan dia yang melayani rakyat. Rakyat yang harus mengikuti dia. Apapun yang dia katakan dan dia putuskan. Oleh sebab itu, Raja Rehabeam menolak untuk mengikuti nasihat dari orang-orang tua. Rehabeam mengabaikan nasihat dari orang-orang tua. Dan kemudian dia pergi meminta nasihat kepada orang-orang muda, orang-orang yang sebaya dengan dia. Saya akan bacakan ayat 8 sampai ayat yang ke-11. 2 Tawarik 10 ayat 8 sampai 11 dikatakan, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi Raja Rehabeam ini, dia karena kesombongannya dia ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa dirinya itu yang berkuasa, bahwa dirinya itu lebih hebat dari ayahnya, dari Salomo. Kalau ayahnya sudah memberikan tanggungan yang berat, dia akan memberikan tanggungan yang lebih berat lagi. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat, lebih berkuasa.
dan mendengar nasihat dari orang-orang muda. Rehabeam menganggap bahwa masukan nasihat tersebut akan memperkuat eksistensinya, akan memperkuat keberadaannya sebagai penguasa, sebagai pemimpin, bahwa pemimpin harus dituruti. Itu karena kesombongannya. Pemimpin harus diikuti apapun yang diputuskan, apapun yang diperintahkan. Rakyat harus tahu bahwa dia, Rehabeam, adalah raja. Dia adalah yang punya kuasa dan otoritas. Rakyat harus tunduk padanya. Maka masukan dari orang-orang muda dianggap oleh Rehabeam sebagai masukan yang pas oleh dirinya. Dalam ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan, Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Terlihat bahwa ego dan kesombongan yang melandasi keputusan dari Rehabeam atas rakyat. Apakah rakyat tunduk? Tidak. Rakyat memprotes. Kalau kita baca dalam ayat 16 sampai 19, rakyat tidak tunduk kepada Rehabeam. Tapi rakyat memprotes dan tidak tunduk kepada Rehabeam. Tindakan dan keputusan yang didasarkan pada kesombongan akan menjadi titik awal kehancuran seseorang. Dan itu yang dialami oleh Rehabeam kalau kita membaca dalam ayat yang ke-18 dan 19. Kesombongannya menjadi titik awal kehancurannya. Rakyat tidak tunduk kepada dia. Firman Tuhan katakan baik dalam Amsal 16 ayat yang ke-18, juga dalam Amsal 18 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Bapak Ibu Saudara, kesombongan akan membuat orang tidak peduli pada apapun. Itu yang ditunjukkan oleh Rehabeam. Tidak peduli kepada rakyatnya, asal saja dia dapat menunjukkan eksistensinya, eksistensi dirinya di hadapan orang lain, di hadapan rakyatnya. Kesombongan membuat orang tidak peka pada masalah dan kebutuhan orang lain, karena menganggap bahwa orang lain lebih rendah dari dirinya. Itu yang dilakukan oleh Rehabeam. Dan yang lebih parah lagi, kesombongan membuat orang lupa bahwa masih ada Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari dirinya. Masih ada Tuhan yang jauh lebih hebat dari dirinya. Kesombongan membuat orang lupa. Dan Rehabeam mengalami kehancuran karena kesombongannya. Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu menyadari bahwa segala keberadaan kita semua karena Tuhan. Segala keberadaan kita semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sombongkan. Mari kita gunakan hidup kita. Kita gunakan seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Kita gunakan segala yang ada pada kita untuk melayani sesama. Biar melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kesombongan akan membuat seseorang mengalami kehancuran. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menceritakan kesaksian, baik kesaksian mujizat kesembuhan
kesaksian tentang pertolongan Tuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan, baik dalam kehidupan keluarga, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kebaikan-Mu. Segala keberadaan kami, apapun keberadaan kami, semua karena anugerah-Mu. Ajar kepada kami untuk selalu mensyukuri segala keberadaan kami dan menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk melayani Engkau dan melayani sesama kami. Tuhan Yesus memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Engkau, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkau yang menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan. Engkaulah yang melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.